Villa Kota Kembang. Sebuah nama yang kalau disebut bikin warga sekitar merinding. Dindingnya yang dulu cerah, sekarang udah pudar dan retak-retak. Tanaman menjalar kayak tangan-tangan yang pengen mencekam, menutupi batu-batu tua. Suasana hening mencekam, cuma ada suara gemerisik daun sama jangkrik yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada aura menakutkan yang kerasa banget, kayak ada yang ngeliatin dari balik bayangan. Villa ini jadi saksi bisu masa lalu yang udah dilupain. Masa kejayaan dan kemewahan. Sekarang, yang tersisa cuma puing-puing kejayaannya, ketutup sama aura menyeramkan. Udara jadi berat kayak ada sesuatu yang gak kelihatan pas kita deketin pintu masuk. Bau kayu lapuk sama tanah lembab menusuk hidung, ngingetin kita sama umur villa ini yang udah tua banget. Kita bisa ngerasain hawa dingin menusuk tulang, padahal cuacanya panas. Kayak ada yang ngingetin, kita nggak sendirian. Dibangun pas zaman penjajahan Belanda lagi jaya-jayanya, Villa Kota Kembang jadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Pemiliknya, saudagar Belanda kaya raya namanya Hendrik van der Zee, nggak tanggung-tanggung ngebangun villanya. Dia ngisi villa ini pakai furnitur mewah, kain-kain impor, sama karya seni yang nggak ternilai harganya. Sayangnya, Hendrik meninggal mendadak di villa ini. Ditemukan udah nggak bernyawa di ruang kerjanya. Kematiannya masih misterius sampai sekarang. Ada yang bilang gara-gara cinta segitiga, ada juga yang bilang dibunuh karena pengkhianatan. Kebenarannya, udah keburu hilang dimakan waktu, yang ada cuma spekulasi. Setelah Hendrik meninggal, villa ini beberapa kali berpindah tangan. Tiap pemilik baru selalu ngalamin kemalangan, makanya makin kuat deh rumor kalau villa ini kena kutukan. Villa yang dulunya simbol kemakmuran, sekarang jadi tempat yang ditakutin. Keindahannya ternoda sama tragedi. Warga sekitar percaya arwah Hendrik masih gentayangan di villa ini, nyari pembalasan atas kematiannya. Udah bertahun-tahun, banyak orang yang berani nginep di villa ini. Ada yang karena penasaran, ada juga yang emang pengen ngerasain sendiri gimana seramnya villa ini. Gak ada yang pergi dengan keadaan sama kayak waktu datang. Tamu-tamu pada cerita tentang suara-suara aneh di tengah malam, bisikan-bisikan, suara langkah kaki yang diseret, sama jeritan yang bikin merinding. Ada juga yang ngeliat penampakan, sesosok bayangan tinggi besar mirip Hendrik. Barang-barang suka pindah sendiri, pintu kebanting sendiri, sama hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Seorang tamu, perempuan muda namanya Anya, cerita pengalamannya dengan tangan gemetaran. Dia kebangun tengah malam, gara-gara ngerasa kayak diawasi. Pas dia buka mata, dia ngeliat sesosok pria berdiri di ujung tempat tidurnya. Mata pria itu biru tajam, natap Anya dengan tatapan sedih dan marah. Anya teriak, dan tiba-tiba penampakan itu ngilang, ninggalin hawa dingin sama rasa takut yang gak bisa dijelasin. Villa Kota Kembang masih terbengkalai sampai sekarang. Ruangan-ruangannya yang dulu megah, sekarang cuma diisi sama bisikan-bisikan dari masa lalu. Keindahannya ternoda sama aura gelap yang nempel erat. Cerita tentang Hendrik van der Zee dan kisah mistis di villa ini terus diceritain turun-temurun, narik mereka yang berani buat berhadapan sama hal-hal gaib. Apa benar villa ini berhantu karena arwah penasaran sang pemilik, atau cuma cerita karangan orang-orang doang? Kebenarannya udah hilang di telan waktu, jadi misteri tak terpecahkan. Satu hal yang pasti, Villa Kota Kembang jadi pengingat yang mengerikan kalau ada beberapa rahasia yang lebih baik tetap terkubur.